Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas mengenai mata kuliah kita ya, politik hukum, untuk pertemuan yang kedua ya. Nah, ini kita akan bicara konsep dasar politik hukum. Nah, bicara konsep artinya ya kita akan berbicara tentang fokus kajian ya, mendefinisikan dan juga membedah apa sih itu politik hukum. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita kaji sama-sama ya. Pertama adalah istilah ya, penggunaan politik hukum ini dalam bahasa Belanda. Pertama dikenal dengan rechtspolitik ya. Rechts itu hukum, kemudian politik ada beleid atau polis atau kebijakan. Jadi secara tidak langsung politik hukum itu dalam bahasa Belanda dapat didefinisikan sebagai kebijakan penetapan sebuah hukum. Nah, kemudian kebijakan yang dimaksud dengan kebijakan di sini adalah rangkaian konsep, asas, garis besar, dan dasar rencana. Nah, ini. Kebijakan penetapan hukum itu sama dengan politik hukum. Nah, dalam istilah yang diungkapkan oleh bahasa Belanda seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada pendapat daripada Teguh Muhammad Radi ya. Jadi yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara, mendasar, arah, bentuk, dan isi hukumnya. Jadi kebijakan penyelenggaraan negara yang sangat mendasar untuk menentukan arah, bentuk, dan isi sebuah hukum. Itu disebut dengan politik hukum. Menurut Teguh Muhammad Radi. Kemudian Padmo Wahyono, dia berpendapat politik hukum itu merupakan jus constituendum. Artinya adalah politik hukum ini adalah digambarkan sebagai harapan atau cita-cita sebuah hukum. Jadi cita-cita ideal sebuah hukum. Jadi menurut Padmo Wahyono ini, aktivitas politik hukum adalah bagaimana sebuah proses menentukan sebuah cita hukum yang ideal, yang diharapkan gitu kan pada masa depan. Dia lebih berbicara kepada jus constituendum ketimbang jus constitutum. Nah, memang dari sini sangat masuk akal sebetulnya aktivitas politik hukum itu harus melahirkan produk hukum yang sangat ideal. Jus constituendum tersebut kan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Saksi Raharjo. Dia mengatakan bahwa politik hukum itu adalah sebuah aktivitas menentukan pilihan, tujuan, dan syarat-syarat untuk menetapkan sebuah tujuan hukum. Nah, lagi-lagi ya, ini tidak memiliki konotasi yang hampir pemaknaan yang hampir menyerupai dan mendekati ya. Saya kira pandangan-pandangan daripada ahli tersebut sangat memiliki korelasi yang kuat gitu. Kemudian yang selanjutnya ada Van Alperdron mengatakan bahwa politik hukum sebuah aktivitas menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Sederhananya seperti ini. Jadi kita mengenal ada istilah hukum merupakan produk dari politik, dari aktivitas politik. Nah, memang antara hukum dengan politik ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, keduanya memiliki hubungan dan juga korelasi yang sangat erat gitu. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ada adagium bahwa hukum tanpa politik itu sama dengan kelaliman, kemudian politik tanpa hukum sama dengan lemah, seperti itu kan, atau bahkan sebaliknya. Nah, yang selanjutnya adalah pendapat Sarjono Sukanto. Dia mengatakan bahwa politik hukum ini merupakan aktivitas memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai. Nah, ini lebih kepada value kayak gitu. Artinya dia memilih nilai, bagaimana menentukan sebuah nilai tujuan hukum itu agar dapat diterapkan dan tercapai tujuan daripada hukum tersebut. Ini agak kemiripan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Padmo Wahyono ya. Lebih berbicara kepada aktivitas jus constituendum. Nah,
Singkatnya, menurut berdasarkan asumsi saya, kira-kira ya yang disebut dengan politik hukum itu merupakan aktivitas penetapan sebuah hukum. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi aktivitas penetapan sebuah hukum ya memang di dalamnya dia membahas mengenai konsep, asas, garis besar, dan juga dasar rencana serta tujuan hukum itu sendiri. Nah, yang namanya ya, politik hukum itu melibatkan orang banyak ya. Tidak hanya bisa dibuat oleh satu atau dua orang saja. Dia melibatkan orang banyak, melibatkan lembaga-lembaga dan para pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan di bidang itu. Nah, maka dalam Undang-Undang Dasar Negara kita itu disebutkan bahwa beberapa lembaga yang memang memiliki kewenangan dalam pembuatan hukum. Yang paling dominan salah satunya adalah bidang legislatif bersama-sama dengan eksekutif. Nah, tidak bisa hanya legislatif saja atau eksekutif saja dalam membuat aturan. Itu harus terjadi sinergitas yang baik supaya bisa terjadinya aktivitas politik hukum, dan disitu terjadi pembahasan mengenai apa sih yang menjadi rencana, kemudian kerangka dasar dan konsep serta tujuan dari penetapan sebuah hukum agar terciptanya hukum yang ideal sebagaimana disampaikan oleh Padmo Wahyono Ustius Konstituendum tersebut. Nah, di situ juga terjadi aktivitas memilah dan memilih nilai-nilai apa yang akan diterapkan ke dalam nilai yang nantinya akan menjadi sebuah tujuan hukum itu sendiri. Simpelnya mungkin yang disebut dengan politik hukum adalah aktivitas penyusunan peraturan perundang-undang, aktivitas politik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah disebut dengan ruang lingkup. Ruang lingkup dalam politik hukum ada beberapa hal. Yang pertama, dia berbicara tentang nilai-nilai dan aspirasi. Nah, ini aspirasi ini ya tadi disampaikan bahwa penyusunan aktivitas politik hukum itu tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja atau satu orang saja, maka harus melibatkan para pihak yang berkepentingan dan berwenang. Nah, aspirasi dan juga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat ini harus diangkat dalam penyusunan ataupun kegiatan politik hukum tersebut. Nah, selanjutnya ruang lingkupnya adalah perdebatan dan perumusan nilai. Nah, berhubung nilai-nilai ini sangat banyak dan itu butuh perumusan yang sangat matang, dan bagaimana mencampurkan aspirasi yang berbeda-beda ini bisa relevan dan juga sinergis antara aspirasi yang satu dengan yang lainnya, supaya dapat terwujud satu aspirasi yang memang mewakili atau merepresentasi dari aspirasi yang lainnya. Maka disinilah dibutuhkan perumusan secara bersama-sama. Nah, kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Nah, penyelenggaraan negara. Nah, ini aktivitas politik hukum itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak berwenang atau lembaga yang tidak memiliki kewenangan. Maka ini dilakukan oleh penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum. Salah satunya adalah legislatif dan juga eksekutif ya, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi objek pembahasan diantaranya peraturan perundang-undangan, masih ruang lingkup. Kemudian jadi ruang lingkup juga adalah faktor-faktor politik hukumnya apa saja, kemudian pelaksanaan politik hukum seperti apa. Nah, ada aspek-aspek yang perhatikan ya. Nah, ini mungkin faktor-faktor politik hukum itu apa saja, sehingga dalam proses politik hukum itu patut menjadi kajian ya. Nah, kemudian dengan pelaksanaannya seperti apa, apakah dia sudah sesuai dengan prosedur ataupun tidak, perlu menjadi fokus kajian daripada politik hukum tersebut. Nah, selanjutnya ada batasan dalam politik hukum. Yang pertama adalah ruang gerak politik hukum suatu negara. Jadi hanya seputar itu saja. Jadi politik hukum dalam sebuah negara, bagaimana penyusunan politik hukum di negara tersebut, tergantung untuk
tingkatan hukumnya. Kalau hukum internasional mungkin beda lagi dia. Itu akan melibatkan kultur yang sangat bervariatif ketimbang kultur hukum dalam satu negara. Nah, kemudian yang kedua adalah politik hukum, kekuasaan, dan warga masyarakat. Nah, ini disebut dengan aspirasi ya. Nah, dalam setiap politik hukum, maka dia harus mencerminkan aspirasi daripada aspirasi dan keinginan daripada warga masyarakat atau daripada orang-orang yang nantinya akan terlibat dalam penetapan hukum dan akan kena dalam hal penetapan hukum tersebut. Dan batasan yang ketiga adalah lembaga-lembaga yang berwenang dalam menetapkan dan merumuskan politik hukum. Nah, ini batasan-batasannya seperti itu, 3. Kemudian hubungan ilmu hukum dengan hubungan politik hukum dengan ilmu yang lainnya. Dengan ilmu hukum ini jelas bahwa harus jelas dan harus paham bagaimana cara menyusun peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Kemudian di ilmu hukum ini juga harus paham siapa yang menjadi objek dan subjek daripada hukum itu, serta apa yang menjadi tujuan hukum harus dipahami juga. Hukum tata negara ini sangat jelas juga hubungannya adalah pada aspek mengenai kewenangan dan juga pembagian dan pemisahan kekuasaan. Lalu lembaga manakah yang memiliki kewenangan untuk terlibat aktif dalam perumusan politik hukum tersebut ya. Hukum administrasi negara mungkin secara dinamis memang terlibat juga. Ilmu politik pun sama, itu pada aspek pengetahuan politiknya seperti apa, dan juga pada isu ekonomi. Ini juga berbicara tentang kesejahteraan daripada ekses yang ditimbulkan daripada aktivitas politik hukum itu sendiri, yang salah satunya harus mewujudkan kesejahteraan umum ya, seperti itu. Kemudian ini kita akan sedikit membahas mengenai hakikat sebuah ilmu. Pertanyaan di sini mungkin ya, ini politik hukum ilmu. Nah, ini wajib diketahui ya, karena percuma ketika kita belajar dan kita setelah dibuktikan ternyata apa yang kita pelajari tersebut bukanlah sebuah ilmu. Nah, jadi kita harus jelaskan dulu pengetahuan itu apa, ilmu itu apa. Nah, kalau pengetahuan itu adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera kita ya. Ini adalah pengetahuan. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Apa yang disebut dengan sistematis adalah ini. Berdasarkan filsafat ilmu, ada 3 indikator yang harus dipenuhi sebuah pengetahuan agar bisa naik levelnya menjadi sebuah ilmu. Nah, aspek yang pertama adalah ontologis. Maksudnya ontologis ini adalah sebuah pengetahuan dapat didefinisikan atau dapat dimaknai ya. Harus bisa diartikan. Nah, yang kedua adalah aspek epistemologis, adalah pengetahuan tersebut memiliki metode atau pendekatan ya dalam pembelajaran atau aktivitas keilmuannya. Dan yang terakhir adalah aksiologis, adalah kemanfaatan ya atau kegunaan. Jadi pengetahuan tersebut harus berguna dan bermanfaat, memiliki manfaat. 1, 2, kemudian 3 hal ini harus dimiliki sebuah pengetahuan untuk dapat naik derajatnya menjadi sebuah ilmu. Jika tidak, maka dia tidak bisa menjadi sebuah ilmu. Nah, nanti kita akan bahas apakah politik hukum itu ilmu atau bukan. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas indikator filsafat ilmu. Sebuah pengetahuan dapat dijadikan sebuah ilmu, ada 3 hal ini: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nanti akan disimpulkan ilmu atau pengetahuan. Oke, saya kira itu untuk pertemuan awal. Nanti beberapa hal akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.